Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel kami. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan untuk banyak rezekinya dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kawan, kami akan berbagi tentang skema diagram PLTS off grid. Jadi langsung saja teman, PLTS ini ya memang biayanya cukup lumayan karena banyak komponen yang perlu digunakan dalam membangun sebuah instalasi PLTS off grid. Yang pertama teman, ini saya asumsikan ya, ini adalah sebuah panel surya. Nah, ini ada panel surya ya. Ya ini tulis saja. Panel surya ini keluar masing-masing panel dua kabel ya, positif dan negatif. Kita tarik dulu kabelnya. Ini yang satu ini, ini positif, negatif. Ini yang satu. Ini positif, negatif. Kemudian teman, alat yang kedua, ini kecil sekali. Ini alat yang kedua adalah solar charge controller. Jadi solar charge controller itu ada yang MPPT, ada yang PWM. Oke ya, solar charge control itu teman disingkat dengan SCC ya. Untuk SCC ini dia mempunyai biasanya ada 6 terminal teman. Ini yang PLTS yang sederhana ya teman ya. Ada 6 terminal. Ada di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Oke teman, dari terminal ini masing-masing ada fungsinya, masing-masing itu ada 2 ya teman ya, ada 2 fungsi. Yang ini adalah untuk PV atau photovoltaik. Ini untuk PV ya, PV atau photovoltaik atau panel surya ini teman. Ini yang positif, ini yang negatif. Kemudian yang tengah ini adalah untuk aki ya, aki yang tengah ini ya, 2 ini tengah ini ya teman ya. Ini yang positif dan ini yang negatif. Kemudian ada 2 lagi ya teman ya. Yang ini ada, yang paling kanan ini adalah load atau beban. Tulis saja L aja ya, tulis L aja, LD, load atau beban. Dari masing-masing terminal ini mempunyai fungsi masing-masing teman ya.
sepasang, main plus dan main plus. Ini plus, ini main. Oke. Kemudian untuk instalasinya teman ya, instalasinya ini dari panel surya. Ini misalnya asumsinya panelnya 2 panel surya digabung paralel ya teman ya. Kemudian dikaitkan ke atau dikonekkan ke terminal dari SCC atau Solar Charge Controller. Ini positif, ini negatif. Jadi posisinya melintang teman-teman. Kita kasih yang positif dulu ya. Kita positifkan, positif dikonekkan ke sini. Aduh, spidolnya sudah mulai habis teman ya. Oke, ini yang positif dikonekkan ke terminal yang bagian PV atau fotovoltaik ke positif. Kemudian yang negatif kita sambungkan ke terminal yang bagian negatif. Nah, seperti ini teman ya. Ke bagian negatif pada solar charge controller. Nah, untuk maaf ini teman, tadi langsung ke koneksinya aja. Sebelumnya sebelum dikonekkan ke SCC ini dari panel surya, sebelumnya kita konekkan dulu akinya teman ya. Nah, ini untuk jalur aki, kita buat gambar dulu aki. Nah, ini terus aki aja. Oke, ini ada positif, ada negatif. Oke, langsung kita konekkan aja teman untuk terminal dari SCC. Dari sini, oke, tarik garis. Kemudian yang negatif kita konekkan ke negatif. Oke. Jadi bagi mungkin teman-teman yang ingin membangun sebuah PLTS untuk solar charge controller, sebelum dikonekkan ke panel surya, kita konekkan dulu ke aki. Jadi dari solar charge controller konekkan ke aki, maka biasanya di situ kalau ada solar charge controller yang ada indikator LED-nya itu akan secara otomatis terdetek dari kapasitas aki ini. Aki ini akan terdeteksi teman-teman, akan terdeteksi dan berapa volt serta 12 atau 24 volt akan terdeteksi di layar LCD atau LED-nya di solar charge controller. Kita asumsikan yang 12 volt ya teman, karena ini satu aki. 12 volt. Baik teman, sistemnya aja seperti ini. Panel surya, kemudian masuk ke solar charge controller yang positif bagian positif, negatif bagian negatif. Kemudian diolah sama solar charge controller langsung menuju aki. Jadi aki ini adalah, ulangi, solar charge controller adalah fungsinya jika aki ini sudah penuh, maka solar charge controllernya akan otomatis memutus untuk pengecasan dari panel surya atau fotovoltaik ini. Maka ini akan otomatis memutus untuk pengecasan karena aki ini sudah penuh.
Jadi jika akinya masih belum penuh, ini akan ngecas terus, kecuali akinya sudah kurang bagus teman, akinya sudah soak, maka dia akan ngecas terus, jadi akinya tidak akan penuh-penuh. Oke, kemudian selanjutnya teman, untuk terminal yang dua sebelah kanan, ini adalah load atau beban. Jika ini 12 volt dan sistem dari panel surya ini sudah 12 volt, maka udah otomatis untuk beban yang keluar dari solar charge control ini adalah juga sama 12 volt. Kita asumsikan ya teman ya. Ini tarik kabel, kemudian yang satunya ini yang positif ya. Oke, ini negatif, ini positif. Nah seperti ini ya. Kemudian ini langsung dikasih load atau kasih beban. Kasih beban misalnya lampu LED yang 12 volt. Banyak gitu teman, lampu LED ini asumsi hanya gambar bohlam aja ya, nggak apa-apa. Ini lampu yang negatif, yang positif, seperti ini teman asumsinya ya, untuk sebuah instalasi PLTS off grid. Ini lampu 12 volt teman ya. Oke, jadi ini adalah skema sederhana dari instalasi PLTS off grid. Jadi dari panel surya keluar dua kabel negatif sama positif, kemudian masuk ke solar charge controller. Solar charge controller adalah fungsinya untuk mengatur dari pengecasan aki. Jika sudah penuh maka aki akan jika aki sudah penuh maka solar charge controller akan memutus secara otomatis. Jadi walaupun arus masuk tapi tidak langsung ngecas ke aki sini. Oke, yang kedua ini aki, yang ketiga adalah load. Load ini adalah saluran beban untuk aki 12 volt ini. Jadi aki, kemudian masuk solar charge controller, kemudian langsung ke beban. Solar charge control ini akan mengatur seberapa, jika aki sudah batas penggunaan level bawah, maka solar charge control ini akan otomatis memutus dari aliran lampu ini. Karena aki sudah ngedrop, lampu yang akan terputus dengan otomatis karena sudah settingan dari solar charge control, maka akan memutus. Jadi aki ini ngedropnya udah tidak terlalu banyak atau short atau habis, jadi masih mungkin sekitar 60% atau 80%, maka solar charge control akan otomatis mati. Ini adalah instalasi PLTS sederhana dengan lampu 12 volt. Ini misalnya dipasang di teras, ini sudah kita namanya sudah menggunakan suatu instalasi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang off grid ya teman ya. Kenapa off grid? Nah ini jaringan ini
masih DC ya teman, dan tidak terkonek sama PLN. Oke, selanjutnya teman, ini 12 volt. Jika ingin dikonversi ke 220, maka kita harus menggunakan inverter. Inverter itu ada banyak teman ya, ada modifikasi sine wave, ada gelombang kotak, dan ada pure sine wave. Itu banyak macamnya. Tentunya yang untuk seperti gelombang PLN adalah yang inverter pure sine wave. Jadi gelombangnya gelombang sinus murni teman. Itu yang direcommended digunakan untuk PLTS off grid. Jadi ini untuk menghasilkan arus 220 kita tambahkan inverter lagi teman. Nah, ini inverter ya. Oke, ini inverter. Inverter ini menggunakan untuk voltasenya tuh macam-macam ya. Ada yang 12 volt, ada yang 24 volt, ada 48 volt. Nah, itu banyak macamnya. Ini yang 12 volt ya teman ya, menggunakan aki. Jadi tidak disarankan untuk inverter ini ambil arusnya dari beban, ini tidak disarankan teman, 12 volt. Jadi ini diambil langsung ke aki sini, ke aki sini diambil langsung, kemudian langsung dikonekkan ke inverter seperti ini bearingnya teman. Oke, ini adalah yang negatif ya teman ya, langsung dikonekkan ke inverter. Nah, ini yang negatif. Kemudian yang positif sini juga sama, langsung dikonekkan ke yang positif. Nah, ini yang positif dong. Kemudian dari inverter ini akan menghasilkan listrik setara 220 volt AC. Nah, ini inverter yang pure sine wave, maka dia akan gelombangnya seperti gelombang sinus murni, seperti gelombang di PLN. Ini akan menghasilkan 220 volt AC. Ini yang direkomendasikan yang pure sine wave untuk peralatan elektronik, beban-beban, induksi, peralatan resistansi, atau mungkin seperti setrika. Nah, itu bisa digunakan menggunakan inverter ini. Jadi ini langsung ke colokan ya teman ya. Oke, ini langsung ke misalnya seperti colokan atau steker ya. Ini bisa langsung digunakan untuk mungkin televisi, nah, televisi bisa ya teman ya, untuk setrika juga bisa, untuk motor induksi juga bisa. Nah, untuk motor, nah, terus untuk
seperti gosokan itu juga bisa teman untuk inverter Boursin Wave ini. Jadi langsung aja kalau ini udah 220 maka udah langsung dikonekkan ke televisi juga udah bisa teman ya. Min sama plusnya. Nah ini udah bisa digunakan, sama untuk motor-motor induksi juga sama teman. Untuk motor induksi ini langsung digunakan bisa. Jadi ini sekilas tentang diagram atau mungkin skema ya dari panel surya, kemudian modul solar charge controller. Solar charge controller langsung ngecas ke aki kemudian dikonversi ke 220 AC. Ini yang aki 12 volt DC dikonversi ke 220 volt AC. Jadi nanti akan digunakan untuk televisi, untuk motor, atau untuk pompa-pompa, itu bisa. Kemudian yang solar charge control ada dua ya, untuk beban. Ini biasanya DC ya. Nah ini untuk penggunaan DC saja. Jadi nanti jika aki sudah ngedrop maka ini sudah tidak bisa digunakan dan ini sudah mati otomatis. Saya ulangin, jika ini menggunakan solar charge controller kemudian ini aki ngedrop maka aki akan mati. Sedangkan untuk inverter akan jalan terus karena tidak ada pengontrolnya. Disarankan untuk aki ini adalah dipasang adalah LVD ya, atau dikatakan sejenis alat namanya LVD untuk mendeteksi jika aki drop atau aki sudah berkurang ampernya, voltase otomatis turun, dia akan memutus dari alat tersebut dan akan mematikan, akan menggerakkan relay, dan relay itu akan menggerakkan saklar pada inverter dan otomatis inverter akan mati dan aki tidak terkuras habis sampai ngedrop. Kalau ngedrop itu biasanya aki cepat rusak teman, karena dikuras habis. Makanya dipasang sebuah LVD untuk mendeteksi jika aki sudah low maka alat tersebut bisa memutus atau menggerakkan relay, kemudian relay dikonekkan ke saklar dari inverternya dan otomatis akan mati. Baik teman, itu tadi sekilas tentang instalasi dari PLTS off grid ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau menginstalasi sebuah PLTS yang sangat sederhana, dan mungkin yang kecil-kecilan atau yang masih mini atau kecil-kecilan bisa sebagai acuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.